Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu data. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara setting raport online di aplikasi raport Dinas Pendidikan Kota Surabaya online yang terbaru ini, di mana Bapak Ibu bisa memanfaatkan platform raport online untuk Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang terbaru. Ya, di situ sudah disetting sesuai dengan kebutuhan kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 yang masih berlangsung untuk kelas 8 dan kelas 9. Di sini kita akan bahas tentang cara login, ya, baik sebagai kepala sekolah, sebagai guru, wali kelas, dan sebagainya. Oke, pembahasan ini akan saya rangkum menjadi 4 bagian, ya, di mana nanti kita bahas satu persatu. Jadi mohon perhatikan baik-baik agar Bapak Ibu tidak salah dalam langkah. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol like bila Bapak Ibu menyukai video-video yang saya sampaikan, dan subscribe agar channel Sang Pemikir ini semakin berkembang untuk mendukung saya dalam mengembangkan video-video pembelajaran yang saya sampaikan, dan tombol lonceng untuk memberikan notifikasi video-video yang terbaru dari saya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan. Oke. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita akan masuk pada pembahasan. Yang pertama, silakan Bapak Ibu login saja di link rapor Dispendik Kota Surabaya, ya. Di sini ada linknya, rapordispendik.surabaya.go.id, ya. Itu linknya. Nah, silakan login saja Bapak Ibu dengan Kopas. Kalau Bapak Ibu bingung, langsung aja rapor Dispendik Surabaya, gitu nanti akan muncul, ya. Dan aplikasi, tampilan aplikasinya awal seperti ini. Boom. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan awal rapor online yang terbaru dari Dispendik Kota Surabaya. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama. Yang pertama kita akan bahas login sebagai kepala sekolah terlebih dahulu. Oke, maka kita akan login sebagai kepala sekolah. Nah, pada tampilan awal di form awal ini kita klik, kita pilih guru dan kepala sekolah, ya. Lalu jenjangnya terserah Bapak Ibu, bisa jenjang SD atau SMP, disesuaikan dengan keadaan jenjang Bapak Ibu. Di sini saya mewakili, di sini saya menjadi SMP, ya, sesuai jenjang saya. Lalu pilih jenjangnya sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kalau SD, ya SD. Kalau SMP berarti dipilih SMP. Di sini saya memilih sesuai dengan jenjang di instansi saya, lembaga saya, yaitu SMP. Lalu username-nya yaitu username dari kepala sekolah. Nah, untuk melihat username kepala sekolah, silakan masuk di raport sekolah, di profil sekolah yang terbaru Dispendik Kota Surabaya. Ya, di sini sudah ada username yang sudah disediakan oleh Dispendik. Ya, kalau di sini saya blur karena takut kena ban, ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat ada nama-nama guru, kemudian keadaan dan lain sebagainya. Nah, usahakan masih aktif, ya, masih aktif. Lalu di sini saya pilih kepala sekolah, login kepala sekolah. Kita copy saja. Lalu masuk ke Dinas Pendidikan, username-nya kita pastekan di sini. Untuk password, ya, passwordnya untuk standarnya masih menggunakan standar 123456 apabila Bapak Ibu masih belum men-setting atau mereset password atau membuat password baru, ya. Jadi Bapak Ibu langsung 123456 untuk keadaan kepala sekolah atau guru yang masih belum
yang masih belum dibuatkan password baru. Tapi di sini saya sudah membuat mereset password, maka saya masukkan password saya yang terbaru. Lalu captcha-nya sesuaikan dengan nama di sini ya. Nah, di sini saya refresh dulu biar ada yang baru. Nah, ini yang baru, saya masukkan yang baru. Captcha-nya QYF8. Kita login. Boom, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ya. Di sini tugas-tugas fitur rapot online seperti ini ya, sama dengan milik keadaan saya. Tapi di sini nanti akan saya jelaskan cara penggunaannya biar Bapak Ibu tidak bingung dalam pembuatan ya. Jadi saya akan membahas satu persatu mulai dari A sampai F ya. Nanti kalau ada yang terbaru saya akan tambahkan karena ini sesuai dengan keadaan yang di rapot online-nya. Oke. Nah, yang pertama kita akan mereset password guru. Ya. Mereset password guru. Nah, di sini sudah sama. Nanti akan kita masukkan. Bagaimana cara mereset password guru? Nah, di sini kalau kita lihat, ini ada reset password guru Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, mereset password guru itu nanti kalau Bapak Ibu mau membuat setelah Bapak Ibu guru membuat atau menyesuaikan password yang baru. Ya. Kenapa? Karena awalnya kita akan masukkan yang pertama pada saat guru-guru masuk itu masih standar 1 sampai 6. Ya, sama seperti rapot dulu yang lama. Nah, sekarang itu kita harus menyesuaikan passwordnya sendiri-sendiri bagi guru-guru. Maka fungsi dari mereset password guru ini nanti ketika sudah Bapak Ibu membuat password yang baru lalu lupa seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya yaitu mengganti username. Mengganti username guru ya, mengganti username guru. Di sini kalau kita lihat ya, tidak ada penggantian username. Nah, cara membuatnya yaitu di daftar guru Bapak Ibu untuk mengganti username guru. Kita klik daftar guru. Nah, maka akan tampil seperti ini tampilannya. Nah, username guru ini bisa kita ganti. Contoh misalnya di sini saya akan membuat guru tersebut ya untuk mengganti username-nya. Ya, di sini ada tanda panah ya, tanda panah di sini. Silakan klik saja atau bisa klik dimanapun di nama, bisa di drop down ya, minimalis grouping ya, kalau dalam coding biasanya group, di group ya. Di sini ini kita cek ada menu aksi. Lalu action di sini kita klik yang ada tanda panah ke bawah ini, kecil ini, kita klik. Nah, di sini bisa reset password, di sini juga bisa reset password. Nah, cuman kalau untuk ubah user itu hanya ada di daftar guru ya, di menu daftar guru ini. Diubah user saja, lalu user barunya silakan ketikkan. Mungkin yang simple gitu ya usernya. Ya. Tapi kalau saya tidak saya ganti. Di sini tidak saya ganti, biarkan saja karena masih ada penyesuaian untuk pelatihan guru-guru ke depan ya, besok ya. Itu cara. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengunci nilai rapot online ya, mengunci nilai rapot online. Di sini masuk di kunci pengisian rapot. Nah, kalau kita lihat di sini, kita pilih tahun 2023, pilih kelas rombel kelas 7. Nah, di sini akan ada semacam ini, Bapak Ibu. Ya.
Ini nama-nama dari murid-murid kita, ya. Murid-murid kita di sini bisa kita kunci, ya, kita kunci. Tapi di sini kan belum pengisian. Ini kalau kita kunci kalau sudah pengisian semuanya. Jadi guru-guru sudah memasukkan nilainya, lalu baru bisa kita kunci. Itu tugas kepala sekolah, ya. Setelah dicek apakah sudah semuanya, nilai-nilainya sudah masuk, ya. Jadi jangan langsung kunci-kunci saja, tapi harus disesuaikan, dilihat dulu apakah sudah masuk semua nilainya, ya. Karena kan kalau kalau sudah kunci, untuk membuka kuncinya itu ke dinas pendidikan, ya, untuk buka kunci. Itu cara menguncinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu men-setting wali kelas dan guru mengajar. Nah, di sini nanti akan saya coba praktekkan, ya. Men-setting wali kelas, kalau kita lihat di menu ada wali kelas, maka silakan klik wali kelas. Nah, pilih tahun ajarnya. Nah, di sini ini adalah wali kelas 7, 8, dan 9. Diambil dari manakah wali kelas ini? Wali kelas ini diambil dari profil sekolah, ya. Kalau kita cek di sini, lalu kita masuk ke rombel atau rombongan belajar, data rombel, ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah wali kelas, nama dan posisi sudah sesuai dengan di Rapor Pendidikan Kota Dispendi Kota Surabaya. Nah, apabila Bapak Ibu ada kesalahan entry, silakan edit saja. Di sini ada gambar pensil, edit rombel, ya, bukan yang ini anggota rombel, tapi edit di rombelnya. Nanti akan muncul seperti ini, boom. Nah, seperti ini. Nanti silakan dimasukkan sesuai keadaan Bapak Ibu. Kurikulumnya, untuk kurikulum Bapak Ibu lihat di Dapodik. Bisa dicek di Dapodik apakah kelas 7 Bapak Ibu sudah kurikulum merdeka atau kurikulum Bapak Ibu masih menggunakan Kurtilas atau kurikulum 13, ya. Nah, lalu setelah Bapak Ibu masuk di sini, kita lihat sudah sesuai, ya kan? Ini kan sudah sesuai, anggap saja ini sudah sesuai, ya Bapak Ibu. Lalu di sini saya kembalikan lagi ke data GTK. Nah, berarti kurikulum kita sudah benar, ya, sudah benar. Ini berarti sudah benar, saya anggap sudah benar. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu ini kan setting wali kelas. Jadi settingnya itu bukan di sini Bapak Ibu, tapi settingnya di profil sekolah yang terbaru. Lalu daftar guru, setting daftar guru. Kalau kita lihat, nah, guru mengajar, ya, untuk men-setting guru mengajar. Untuk setting guru mengajar itu kalau lihat menu di sini, kita lihat di guru mengajar, pilih tahun ajaran. Di sini masih kosong karena belum saya entry. Untuk contoh, ya, sebenarnya sudah saya entry beberapa karena untuk contoh biar Bapak Ibu bingung. Nah, di sini kan kosong Bapak Ibu. Kita cek di sini kosong. Kosong sama sekali tidak ada. Nah, kalau di sini belum disetting Bapak Ibu, kalau di sini belum disetting guru mengajar, maka kalau kita masuk ke guru, ya, untuk setting guru, kalau kita lihat di guru, ya, kalau di sini akan saya logout dulu, saya logout. Nah, di sini kan belum ada nama guru. Kita logoutkan dulu, kita logout, ya. Kita akan lihat guru. Saya contohkan satu guru di sini, guru Pancasila PKN untuk yang pertama, ya. Nah, di sini saya kopas. Nah, untuk masuk menjadi guru, nanti saya sampaikan, ya, jenjangnya. Ini saya masuk sebagai gurunya dulu. Passwordnya masih standar 1 sampai 6 karena belum saya setting. Captcha FB, lalu saya login. Oh ya,
passwordnya salah ya. Apakah sudah saya ganti? Nah, ini ya. Ini adalah tampilan awal kalau guru atau kepala sekolah belum kita setting passwordnya, belum kita update passwordnya. Nah, ketika kita mau masuk awal akan tampil seperti ini ya. Password harus minimal 8 karakter, terdapat huruf besar, huruf kecil, dan angka. Ya, bisa angka. Ya, kita contohkan di sini. Oke. Nah, kita buat password baru. Terserah Bapak Ibu mau dibuatkan password baru seperti apa. Nah, kita lihat di sini password baru. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan password harus huruf besar, huruf kecil, dan angka. Ya. Atau bisa juga karakter ya. Karakter itu bisa pagar, persen, atau rupiah ya, terserah Bapak Ibu. Tapi yang terpenting harus ada huruf besar, huruf kecil, dan angka ya. Nah, kalau sudah, di sini akan muncul kesesuaian karakter. Minimal 8 karakter sudah hijau, terdapat huruf kecil hijau, terdapat huruf besar karakter hijau, terdapat angka hijau. Password sama atau tidak hijau. Ini ya harus sama. Karena kalau kita coba kita hapus, nah saya hapus satu, di sini akan merah ya. Kemudian kita masukkan password lama 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang standarnya ya. Yang standarnya, karena ini masuk awal. Kita kirim, sukses. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke, karena beliau adalah wali kelas ya, tadi kan wali kelas beliaunya. Wali kelas 9 ya kalau saya lihat. Nah, kita cek wali kelas. Ini tahun. Nah, tapi guru mengajar belum ada di sini karena kita tadi fokusnya ke guru mengajar karena wali kelas sudah otomatis ya. Nah, di sini guru mengajar itu tidak ada di settingan karena belum kita setting di kepala sekolah. Maka kita wajib setting guru mengajar di kepala sekolah terlebih dahulu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Lalu, nah untuk guru mengajar maksudnya bukan di menu ya, di menu guru mengajar, tapi maksudnya di wali kelas. Mungkin nanti bisa untuk dinas pendidikan, mungkin bisa disederhanakan lagi. Nah, ini juga tidak ada spasi ya, wali kelas. Mungkin untuk apa namanya? Atau mungkin codingnya seperti itu saya nggak paham. Ya, tapi nggak mungkin lah. Pasti di sini contoh seperti rapot online ini kan bisa spasi, pasti di sini juga bisa spasi. Cuman ini hanya teknis saja. Oke, lanjut, kita akan logout ya, setting guru mengajar dulu. Kita logout. Ya, kita masuk sebagai kepala sekolah lagi. Ya. Kita masuk sebagai kepala sekolah lagi. GF 8M. Oke, kita setting guru mengajar terlebih dahulu. Ya, tadi kan kita bahas masalah guru mengajar. Nah, kita masuk tahun 2023, lalu kita klik tambah di sini. Nah, tahun 2023 semester ganjil, biarkan aja karena kita fokus pada semester ganjil. Kelompok A, pilih mata pelajaran karena beliau, nah di sini sudah saya siapkan
rangkuman ya, ini rangkuman yang sesuai dengan SKPBM ya, ini sudah sesuai dengan SKPBM. Jadi di sini beliau mengajar PKN ya, PKN 233. Nah, seperti itu. Maka di sini saya pilih pendidikan Pancasila. Nah, ini lalu pilih gurunya, pilih guru. Nah, pilih kelas dan rombel. Ini apakah beliau itu mengajar kelas 7, 8 dan 9 semuanya atau hanya kelas tertentu? Silakan checklist sesuai dengan keadaan guru tersebut. Karena beliau di sini mengajar kelas 7, 8 dan 9. Kalau rombelnya mungkin ada 20 ya silakan checklist 20 semuanya. Tapi di sini saya akan checklist karena rombel saya imut ya. Jadi ya saya checklist sesuai dengan keadaan. Lalu saya klik simpan. Oke, sukses. Di sini maka guru tersebut sudah masuk datanya. Oke. Nah, kalau sudah masuk, coba kita cek lagi logout ya, kita logout, kita cek lagi guru tersebut. Ya, kita masuk sebagai guru yang barusan kita sampaikan. Yang barusan kita entry ya. Kita lihat di wali kelas, kemudian kita pilih. Nah, di sini sudah masuk Bapak Ibu. Ya, tadi kan kosong, sekarang sudah ada. Itu cara setting guru mengajarnya ya, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu pembahasannya yaitu ini sudah wali kelas dan guru. Melihat daftar guru, siswa dan mata pelajaran. Oke, kita masuk, kita logout, kita masuk lagi ke kepala sekolah. Melihat daftar guru, siswa dan mata pelajaran. Nah, kalau kita lihat daftar guru ya, daftar guru di sini. Nah, apakah guru-guru tersebut sudah semuanya sudah masuk? Kita coba langsung 100 ya. Nah, silakan cek satu persatu guru, nama-nama guru apakah sudah sesuai dengan yang ada di SKBBM. Lalu setelah itu daftar siswa dan mata pelajaran. Daftar siswa kelas 7 dicek. Kita pilih sampai 50 ya. Kalau siswanya banyak. Nah, silakan cek semuanya. Nah, daftar apakah sudah sampai. Di sini kan sampai karena siswanya bisa dicek di sini ya kan, sampai berapa. Di sini karena kelas 7 saya sampai sekian, maka sudahkah sesuai dengan yang kita entrykan baik di Dapodik atau di SKPBM sudah sesuai. Lalu kemudian daftar mapel. Nah, di sini ada daftar mapel, saya buat 100 ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa silakan cek ya. Nah, di sini sudah sesuai. Ada pelajaran ciri khas ya yang sudah saya daftarkan kemarin. Ya, di sini ada ciri khas dari sekolahan saya. Nih, nah ini data ini adalah data yang diambil dari Dapodik, dari raport online ya di sini, karena kalau kita cek di sini
ada semua yang terdata di sekolahan Bapak Ibu masuk semua. Ada bahasa ini, bahasa Mandarin, kemudian ada bahasa Arab dan ciri khas yang lain. Baik ya. Kalau sudah, nah, men-setting username guru bagi yang tidak mempunyai username. Nah, caranya yaitu seperti tadi yang awal, yaitu di daftar guru. Nah, ada nggak di sini guru yang belum memiliki user raport atau username? Ya pasti sudah ada ya, karena sudah otomatis gitu. Nah, itu cara. Oke. Nah, seperti itu untuk untuk persoalan. Selanjutnya yaitu men-setting ATP. Men-setting ATP atau alur tujuan pembelajaran ya untuk kurikulum merdeka. Untuk IKM ya, atau kurikulum merdeka ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita masuk lagi. Nah, cara settingnya kita masuk di tujuan pembelajaran merdeka di sini ya, di menu ini. Kalau kita lihat di sini, ini masih kosong. Nah, cara menambahnya bagaimana? Kita tambah di sini, ada menu tambah. Kemudian mata pelajaran saya pilih yang awal ya, mulai awal, yaitu pendidikan Pancasila. Saya urutkan seperti ini. Kemudian kelas 7 ya, karena masih kelas 7 semester ganjil. Lingkup materi. Nah, lingkup materinya apa? Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya contohkan ya, Ini Pancasila ya, Pancasila. Pancasila. Ini yang saya contohkan ya, Pancasila. Nah, urutan ke-1 yaitu Pancasila. Di sini kalau kita lihat Bapak Ibu ATP. Nah, ini saya sudah punya semua Bapak Ibu, mulai ATP Kurikulum Merdeka SMP, ATP Kurikulum Merdeka SD, dan modul Kurikulum Merdeka SD dan SMP. Jadi Bapak Ibu bisa langsung download saja di bawah di kolom deskripsi video ini. Ada deskripsi, silakan kolom deskripsi ya. Silakan klik, nanti akan ada link yang menuju ke ATP SMP, ATP SD atau modul Kurikulum Merdeka SD dan SMP. Ya. Di situ nanti bisa Bapak Ibu download. Nah, tujuan pembelajaran lingkup materi di sini ya. Tujuan pembelajarannya seperti ini ya. Ini penyederhanaan, maaf. Penyederhanaan. Nah, kenapa kok saya sebut penyederhanaan? Karena di sini harus kita sederhanakan. Karena contohnya ya, kita masuk ke nomor B1, B2, B3. Ini kan ada peserta didik menjelaskan. Kemudian di sini juga ada peserta didik. Ya, peserta didik juga ada. Jadi kita ringkas menjadi satu saja, peserta didik. Menjelaskan, mengidentifikasi, menyajikan laporan. Nah, seperti itu. Jadi lebih disederhanakan maksud saya. Nah, untuk men-setting penyederhanaan atau tujuan pembelajaran ini, itu yang tahu adalah guru masing-masing mata pelajarannya ya. Ya, ini saya contoh ya, jadi jangan terfokus seperti ini, karena tujuan pembelajaran itu yang tahu hanyalah guru pemateri atau guru mapelnya masing-masing. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, contohnya seperti itu. Jadi jangan mengulang kata, maksudnya itu kalau kita lihat di sini, ini kan mengulang kata ya kan. Nah, ini saya sederhanakan lagi. Jadi kalau saya sederhanakan, peserta didik menjelaskan, mengidentifikasi, menyajikan laporan, menghargai, menelaah, mempraktikkan, dan meneladani sikap positif para pendiri bangsa dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini contoh. Jadi
sesuai dengan karakter atau masing-masing pelajaran ya. Lalu kita klik simpan. Nah, sukses. Kita klik OK. Nah, di sini kalau kita lihat yaitu mapelnya pendidikan Pancasila kelas 7 jenis TP sekolah ya. Lingkupnya Pancasila yang tadi kita masukkan, TP lingkup materinya yang jadi kita sederhanakan urutan ke-1. Ini statusnya masih pengajuan. Nah, buat aja satu semester ya untuk mempermudah pengawas dalam menelaah TP yang kita ajukan. Karena nanti kalau sudah statusnya diajukan, nanti di sini status pengajuannya akan menjadi disetujui atau apalah itu ya, disahkan atau disetujui atau di ACC ya. Nah ini nanti bisa kalau revisi nanti revisi gitu ya, mungkin seperti itu. Nah lalu kalau ada revisi ya tinggal kita edit saja ya, kita edit lalu kita edit sesuai dengan kebutuhan ya. Ini contohnya membuat TP atau ATP ya, TP lingkup materinya seperti itu. Oke, untuk pembahasan kepala sekolah barusan saya sudah membuat alurnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang login sebagai wali kelas ya. Di sini saya akan jelaskan bagaimana login sebagai wali kelas. Nah, yang pertama untuk login sebagai wali kelas sudah terupdate dan tersetting dari profil sekolah yang baru ya. Tadi saya sudah jelaskan di login sebagai kepala sekolah bahwasanya untuk melihat wali kelas itu kita lihatnya di login di profil sekolah ya. Di profil sekolah di rombongan belajar kalau kita lihat di sini. Nah, di sini ini adalah wali kelasnya yang sudah sama dengan milik saya, ya, baik SKBBM online maupun di rapot, ya. Jadi, apakah nama-nama wali kelas ini sudah sama atau sudah disetting di profil sekolah, ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah di langkah pertama ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk sebagai wali kelas. Di sini wali kelas sudah saya setting sehingga saya hanya tinggal masuk saja ya. Nah, kita login sebagai wali kelas. Di sini guru dan kepala sekolah, belum ada menu wali kelas ya. Mungkin ini kan masih dalam pengembangan ya. Semoga kita doakan semoga programmer kita juga sehat ya kan. Dimana kita sekarang musimnya lagi musim kurang enak ya kan. Lalu username saya lihat di sini kita masuk ke wali kelas 7 dulu ya, kurikulum mereka. Jangan lupa apakah Bapak Ibu sudah setting passwordnya atau belum ya. Ini saya rubah dulu takutnya beda ya. Saya login. Nah seperti ini. Kita akan login sebagai wali kelas ya. Di sini saya login wali kelas 7 dulu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di dashboard ini ya, kita lihat di dashboard. Itu tugasnya untuk wali kelas mencetak rapor, mencetak cover buku induk, mengisi nilai sikap KI 1 dan KI 2, mengisi nilai ekstra, absensi, dan catatan siswa. Ini untuk wali kelas ya. Mungkin kurang satu ya, menentukan interval. Seperti itu. Kita pilih tahun ajarannya, tahun ajaran 2022. Nah,
Ini adalah yang sudah tersetting ya. Ini kita fungsikan wali kelas di sini. Nah, kita lihat dalamnya. Ini ya. Kalau kita lihat menunya di sini, ini kita masuk pada wali kelas kurikulum merdeka dulu ya. Menunya di sini menunya berbeda ya. Nah, ini kita lihat raport siswa. Nah, ini untuk cetaknya nanti kita lihat di sini raport akhir ya. Cetaknya ada raport sisipan, ada cetak buku di sini. Cetak buku induk, cover ya. Di sini. Nah, untuk mengisi ekstra ini sudah ada menunya, absensi, catatan dan kesehatan. Ya, ini untuk wali kelas. Kalau kita lihat wali kelas seperti ini. Ya. Sederhana sekali untuk wali kelas, hanya tampilannya ya maksud saya, bukan tugasnya, tapi tampilannya seperti ini. Jadi ada raport siswa, di sini ada menu cetak, ya, ada raport sisipan dan ada cetak buku induk atau cover ya, covernya di sini. Oke, ini untuk login sebagai wali kelas. Kalau kita lihat tampilannya sederhana ya, untuk wali kelas seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu masuk wali kelas, lalu pilih tahun ajaran, lalu di sini pilih wali kelas 7. Intinya harus sudah tersetting terlebih dahulu wali kelas tersebut di profil sekolah ya, profil sekolah yang terbaru Kota Surabaya ya, seperti itu. Ini untuk tampilan wali kelas 7. Jadi menunya sederhana, tidak ribet ya, mempermudahkan Bapak Ibu tentunya. Lanjut kita akan masuk ke ke wali kelas kurikulum 13 ya. Nanti kita akan simpulkan perbedaannya. Selanjutnya kita akan masuk login sebagai wali kelas kurikulum 13 ya. Kita pilih guru kepala sekolah, jenjangnya tetap sama, username-nya, lalu passwordnya, captcha, ganti captcha-nya 8xx A8xx, login. Nah, lalu untuk wali kelas 9 untuk wali kelas kurikulum 13 sama, kita pilih tahun ajaran. Nah, ini wali kelas kurtilas ya, kelas 8 atau kelas 9 sama saja. Kita masuk ke more info, kita klik sama dengan yang di kurikulum merdeka tadi. Kita masuk. Nah, di sini menunya seperti ini ya. Lebih banyak untuk kurikulum 13, lebih banyak. Kalau kita lihat di sini ada rapor siswa, spiritual atau KI1, KI2, hasil akhir sikap, ekstrakurikuler, absensi, catatan kesehatan. Ya, kalau kita lihat seperti itu. Nah, tampilannya sama seperti kurikulum merdeka ya, yang awal tadi. Ada cetak induk, buku induk atau cover, rapor sisipan dan raport akhir ya, untuk mencetak hasil akhirnya. Hampir sama dengan kurikulum merdeka, hampir sama dengan kurikulum merdeka ya, seperti itu. Ini yang wali kelas kurikulum 13. Jadi seperti ini tampilannya ya. Ini masih dalam pengembangan, mungkin nanti ada
tambahan dari dari IT, dari IT dinas mungkin nanti ada tambahan menu atau apa. Ini kan kalau lihat masih sepi nih. Di samping ini menunya, ini menu barnya ini masih sepi ya, viewportnya atau kalau kita lihat masih sepi sekali ya, mungkin nanti ada tambahan. Jadi seperti ini sementara untuk tampilan rapot kurikulum 13. Oke, lanjut, saya logout lagi. Tadi kita sudah tampilkan, jadi untuk wali kelas sudah sudah beda ya, sudah beda. Nah, untuk 13 ada KI 1, KI 2. Kalau kita lihat, nah seperti ini. KI 2, nah seperti ini tampilan menunya. Nah, hasil akhir, ekstrakurikuler, absensi, catatan, dan kesehatan. Oke, untuk kurikulum 13. Selanjutnya saya akan kurikulum wali kelas sudah ya. Login sebagai wali kelas barusan sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan login sebagai guru. Baik, pada pembahasan yang untuk wali kelas dan wali kelas kurikulum merdeka dan wali kelas kurikulum 13, kalau kita lihat perbedaannya, nah yang ini adalah kurikulum merdeka ya, menunya perbedaannya di sini. Nah, ini model kurikulum 13 atau kurtilas. Kalau kita lihat itu ada dengan antara kurikulum merdeka dan kurikulum 13 itu ada 3 menu yang hilang ya. Seperti yang kita tahu, mungkin kurikulum pasti tahu bahwasanya untuk kurikulum 13 merdeka tidak ada KI 1 atau KI 2 ya, dan hasil akhir sikap tidak ada. Ada menu, jadi ada 3 menu yang hilang di sini. Oke, itu perbedaan antara rapot kurikulum merdeka dan rapot kurikulum 13 di rapor online pendidikan Kota Surabaya. Ya, nanti ini kan dalam tahap pengembangan. Mungkin saja nanti ada menu-menu yang lain, kita tunggu saja, kita support dan kita dukung tim IT dari Dinas Kota Pendidikan Surabaya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang login sebagai guru. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu login sebagai guru. Sebelum login sebagai guru, harusnya sudah tersetting di kepala sekolah pada menu guru mengajar ya. Pada pembahasan kepala sekolah tadi sudah saya sampaikan bahwasanya harus setting guru mengajar terlebih dahulu, sehingga nanti guru bisa menilai rapot nilai-nilai siswa itu bisa kita langsung nilai gitu ya. Yang penting awalnya harus tersetting dulu di menu guru mengajar pada rapot kepala sekolah. Oke, ini sudah saya setting semua, sehingga saya tinggal masukkan dan update password terlebih dahulu bila belum update password ya. Sebelum update password standarnya bagi guru-guru atau wali kelas atau kepala sekolah yang belum update password standarnya itu 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi password standarnya itu 1 sampai 6 bagi Bapak Ibu guru yang belum update password ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini adalah menu awal kalau kita belum membuat password baru ya. Jadi menunya seperti ini. Sebelum Bapak Ibu membuat password baru, itu akan tampilan awal seperti ini Bapak Ibu. Perhatikan kotak dialog di sini atau message box di sini.
Password harus minimal 8 karakter, terdapat huruf besar, huruf kecil, dan angka ya. Jadi Bapak Ibu harus ada minimal 8 karakter ya, 8 huruf atau angka atau apapun, yang penting 8 digit ya. Lalu terdapat huruf besar, kecil, dan angka. Harus diperhatikan baik-baik. Kalau sudah memahami, kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan saja password barunya. Kita masukkan password barunya sesuai dengan keadaan Bapak Ibu, yang sederhana saja, nggak usah sulit-sulit ya, karena di sini bukan ATM ya. Tapi sangat yang penting kita hafal dan paham, tahu gitu cara passwordnya itu apa ya. Dan ulangi. Ingat, di sini sudah tercentang hijau semuanya, maka password ini sudah sesuai. Tinggal ulangi password ini, akan merah. Kalau ini sama, berarti passwordnya sudah sama. Ya, kita cek. Nah, password tidak sama, hijau, artinya kita sudah sama. Ya, antara password baru sudah mengandung minimal 8 karakter, lalu terdapat huruf kecil karakter, terdapat huruf besar karakter, terdapat angka, dan password sama ya. Maka ini sudah sesuai. Tinggal kita masukkan password yang lama, yaitu 123456 ya. Lalu kalau sudah, kita kirim, lalu klik sukses. Kalau sudah muncul message box seperti ini, sukses berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mengaktifkan rapot kita sehingga kita bisa mengisi. Nah, untuk guru baru, untuk guru itu maksudnya di sini tidak ada menu guru mengajar ya, tapi langsung ke wali kelas. Nah, mungkin ini karena masih tahap pengembangan Bapak Ibu, jadi nggak usah bingung. Ini tahap pengembangan. Jadi Bapak Ibu, mana kok nggak ada guru mengajar? Nah, guru mengajar itu masuk di dalam wali kelas, di grup wali kelas ini. Kalau kita klik wali kelas di sini, pilih tahun ajaran. Nah, akan muncul mengajar. Oke. Di sini berarti beliau mengajar IPS dan seni rupa. Untuk wali kelas, beliau tidak dijadikan tidak ada tugas tambahan wali kelas, sehingga wali kelasnya kosong. Nah, di sini saya akan membahas guru mengajar di kurikulum Merdeka terlebih dahulu untuk mengenalkan menu-menunya. Kita lihat di sini ada more info. Kita cek saja, kita klik ya. Tampilannya akan seperti ini. Kalau kita lihat menu kurikulum Merdeka pada guru mengajar, untuk kurikulum Merdeka menunya tampilannya seperti ini. Ya, ada setting interval, ada lingkup materi, ya, ada akhir semester, hasil sisipan, dan hasil akhir. Kalau kita lihat menu-menunya, lingkup materi seperti ini ya. Nah, ini masih dalam tahap pengembangan, jadi nggak usah bingung ya, ini masih dalam tahap pengembangan Bapak Ibu. Lalu ada menu setting interval ya. Di sini setting intervalnya seperti ini, dan lingkup materinya ya, nanti kita bahas antara setting interval atau KKTP dan KKM ya, perbedaannya apa. Lingkup materi, kemudian ada akhir semester, nah, kemudian ada hasil sisipan, lalu ada hasil akhir.
Ini menu-menu yang ada di guru mengajar pada kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya kita bahas yang kurikulum 13 ya. Karena guru tersebut mengampu kelas 7 yang kurikulum Merdeka dan kurikulum K13, maka cukup guru ini aja yang saya contohkan ya. Intinya Bapak Ibu nanti menyesuaikan saja. Nah, di sini yang kurtilas saya buka. Nah, di sini yang tadi adalah setting interval atau KKTM ya. Ini ada setting KKM. Perbedaannya di situ. Kemudian ada KI3 pengetahuan ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ada nilai UTS dan UAS. Lalu kalau kita lihat ulangan harian, nah ini ada KD1 dan KD2, KD3 dan KD4. Ya, ada KD kalau kita lihat di sini. Nah, ini sudah muncul ya KD-nya. Nah, ini KD-nya. Lalu tugas juga sama. Kalau kita cek, nah sudah muncul KD-nya. Kemudian keterampilan, nah, KD-nya juga sudah muncul. Ya, kemarin masih belum, karena namanya pengembangan ya, kita harus dukung semua. Dukung tim IT Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan doakan semoga selalu sehat ya. Di sini ini adalah tampilan dari kurikulum K13 ya, Kurtilas ya. Untuk penguploadan mungkin seperti ini ya, template-nya silakan download lalu tinggal diampu. Yang penting nanti ikuti instruksi-instruksi yang ada di sini ya. Hasil sisipan kita lihat dan hasil akhir seperti ini ya. Itu yang untuk guru mengajar di kurikulum K13. Jadi kalau kita simpulkan ya, perbedaan menunya pada kurikulum Merdeka itu ada setting interval dan lingkup materi. Sedangkan setting di kurikulum 13 atau Kurtilas itu hanya setting KKM, KI1, KI3 dan KI4, dan ada penguploadan atau updown nilai, hasil sisipan dan hasil akhir ya. Berarti ada perbedaan menu karena memang ada perbedaan kurikulum ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk guru mengajar baik di kurikulum Merdeka atau Kurtilas kurikulum 13. Perbedaannya di situ saja. Nah, lalu selanjutnya yaitu menentukan interval atau KKTP. KKTP adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk kurikulum Merdeka ya. Untuk KKTP ini ya, KKTP kalau kita masuk lagi ke guru mengajar kurikulum 13 ya. Nah, setting interval KKTP itu kalau kita lihat di sini, nah nilainya ini kalau KKM dulu itu biasanya kita kan isinya 75 gitu ya. Nah, sehingga ini KKM, kalau KKM seperti ini. Tapi sekarang lebih ke deskriptif atau deskripsi ya. Jadi bukan lagi 75, tapi Bapak Ibu bisa menganalisis, yang tahu mungkin guru mengajarnya ya. Bisa ketercapaian 0 sampai 40 ya mungkin. Nah, 0 sampai 40 itu mungkin masih perlu pendampingan, terus perlu bimbingan itu 40 sampai 59, terus perlu peningkatan dalam tujuan itu 59 sampai 80, dan perlu penguatan atau lebih ditingkatkan lagi itu 80 sampai 100, yaitu kalau interval KKTP ya. Beda dengan KKM apa maksudnya? Beda dengan KKM ya. Kalau KKM kan pagu ya, biasanya 75 gitu ya. Seperti itu untuk interval ya. Nanti yang tahu ini hanya guru mengajarnya ya, pasti tahu karena mereka lah yang tahu keseharian murid-muridnya.
Lalu selanjutnya untuk KKM sendiri, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya kalau KKM karena sudah lama, tinggal setting KKM sesuaikan nilainya. Mungkin 75 gitu ya KKM-nya, maka di sini kalau Bapak Ibu memilih 75, itu otomatis 0 sampai 75 itu belum terampil pada sebagian besar kompetensi yang dipersyaratkan. Nanti akan dikembangkan lagi oleh tim IT Dinas Pendidikan. Jadi nggak usah bingung Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk rapot online yang terbaru ini. Jadi masih dalam pengembangan tim IT Dinas Pendidikan. Jadi support terus tim IT Dinas dan websitenya, platformnya agar kita benar-benar menjadi barometer dalam pendidikan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan mulai awal sampai akhir, atau kesalahan saya dalam penyebutan, atau mungkin kesalahan saya dalam memberikan petunjuk, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini saya hanya memberikan gambaran deskripsi secara garis besarnya saja, agar Bapak Ibu tidak bingung dalam melakukan langkah-langkah pengisian penilaian di rapot online di web rapot online Dispendik Kota Surabaya. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi itulah yang rangkaian pembahasan yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu data. Support terus tim IT Dinas Pendidikan agar selalu maju dan Surabaya menjadi barometer pendidikan terdepan.